Halo, selamat datang lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita akan proses posting ke AutoCAD 2017. Yang perlu disiapkan adalah AutoCAD 2009, Line Desktop yang kemarin, lalu buka file yang sudah dikontur. Nah, oke. Ini AutoCAD 2009 yang udah dikontur kemarin. Poinnya juga ada, cuman tadi aku matiin karena nggak terlalu perlu, tapi sekarang udah perlu. Nggak perlu juga sih sebenarnya, dimatiin juga nggak masalah. Tugas kita sekarang adalah sebenarnya ada 3, yaitu mengeluarkan list koordinat, pembuatan garis penampang atau section, terus nanti define sectionnya. Yang ketiga adalah posting ke AutoCAD 2017. Yang pertama, yang paling gampang dulu aja, kita export point. Caranya klik point, import atau export point, pilih export point. Ini akan keluar menu seperti ini. Banyak pilihannya mau diekspor dalam bentuk apa, tapi normalnya atau biasa yang kita pakai di PNZD delimiternya space atau spasi. Jadi ini point, esting, melting, z elevasi, d description, posisinya di mana, tinggal diatur aja. Ini kemarin udah ada list koordinat, sekarang kita tulis lagi list koordinat 2 gitu aja. Save. Ini langsung oke aja. Ini nggak harus sih ini di point grouping, cuman nggak wajib, nggak masalah. Ya oke nya langsung. Tunggu bentar. Nah, berarti poinnya udah ke export. Kita lihat dulu di folder yang tadi. Ini ya, yang list koordinat 2, kita buka. Nah, bentuknya akan kayak gini. Ada P, point, nomor poin, E, esting, N, northing, Z elevasi, D deskripsi atau kode. Delimiternya adalah spasi. Itu sih untuk export point, nanti itu caranya gampang. Yang selanjutnya adalah pembuatan garis penampang. Caranya bikin layer baru dulu, garis penampang misal. Oke, terus kita kasih warna, biasanya coklat. Oke, kita edit juga bentuk garisnya. Pilih yang dash 2 kali biar rapat. Kalau di kalian belum ada, ini harus di load dulu. Ini di Ctrl A, di OK, nanti ke load ke sini semua. Tapi karena punya kuda jadi nggak perlu. Ini langsung kalau udah ada dipilih OK. Kita aktifin langsung. Kalau centang berarti aktif. Ini kalau aktif berarti ini layar yang aktif. Jadi setiap polyline yang kita gambar di layar ini akan masuk langsung otomatis ke layar garis penampang. Kita bikin polyline dulu. PL, enter. Gambar garisnya. Misalkan dari sini ke sini. Oke. Nah, ini karena masih tebal, masih kurang rapat, jadi kita rapetin lagi dengan dengan pilih properties. Nah, ini ganti line type scale-nya jadi 0,1 misalkan. Oke, kita escape. Nah, ini udah cukup lah ya. Nah, untuk bikin penampang harus banyak penampangnya, jadi kita copy aja. Cuman kalau di copy kan terlalu nanti nggak teratur, makanya kita pakai fungsi offset aja. Misalnya ketik O, enter. Ini pilih jaraknya berapa, biasa normalnya per 10 atau 5 meter, kalau kita 5 meter aja. Pilih objek yang akan di-offset, yaitu ini. Pilih berapa kali meng-offset, kalau aku pilih multiple karena nanti berkali-kali. M, enter. Nah, kalau udah gitu tinggal diklik di bawahnya sini. Tep, 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 tep.
udah terpotong semua. Terus yang sebelah sini karena harus dipotong juga, karena ini yang akan ini yang intinya yang denah yang ditopo kemarin. Kita pilih salah satu ini, garis ini kita copy aja, copy, CO, enter, pilih, klik, pilih sini. Lalu kita rotasi 90 derajat, RO, enter, pilih objeknya, pilih base point, ini 90. Nah, udah tegak lurus sama ini. Kita move M, enter, pilih, enter, pindahin ke sini. Oke, kayak tadi di offset lagi 5 meter, pilih objek. Kalau cuma sekali nggak usah di multiple, langsung diklik aja. Nah, langsung muncul di sini. Oke, itu garisnya doang. Lalu kita potong garisnya, ini kan kepanjangan nih, kenapa kayak gini. Cara motongnya pakai terrain, pilih surface border 2D polyline, ini pilih yes. Nggak muncul karena layarnya tadi aku matiin. Kita nyalain dulu surface border ini. Nah, ini putih, ini surface border. Kita offset lagi si surface bordernya, nggak usah jauh-jauh, misal 1,5 meter aja. Objeknya dipilih, pilih ke luar. Lalu untuk merapikannya kita pilih ketikan TR, enter. Untuk trim objek, pilih yang untuk memotong, enter, pilih yang akan dipotong, otomatis akan kepotong berdasarkan si pemotongnya si border yang udah di offset tadi. Oke, ini kurang rapi sih ini. Kok pendekin aja. Udah, kalau nggak kepakai di hapus aja. Ini dimatiin. Terus ini dipendekin biar nggak ganggu. Pakai fungsinya. Ini opsional sih, cuman kalau punya aku biar rapi aja. Sip, ini. Oke, gitu ya. Tadi udah dibikin garisnya penambang doang, cuman kita harus kasih tanda dulu. Caranya adalah dengan save dulu lah biar aman ya. Save, kita ketikkan bikin kotak. Caranya dengan fungsi rectangle, rec, enter, bikin kotak. Udah jadi. Kita pindah, move, pilih sini, kita rotate, pilih objeknya, enter, pilih base pointnya, and klik, pilih referensi R, enter, base point, second point di sini. Kalau kelihatan agak mencong ya, nggak masalah ya. Ntar karena ini udah aku bikin juga, cuman ini buat contoh aja, jadi ini diisi huruf. Caranya ketik MT, enter, nah ketikan A, ini ya. Oke, nah, tinggal kita masukkan ke sini. Tapi karena ini kecil banget, gedein di SC skala, enter, pilih base point di 2 kali atau berapa kali nanti yang kelihatan bagus. Nah, ini bagus ya, udah cukup. Kita move, rapiin. Oke, nah kita tinggal copy ini ke bagian-bagian yang lain. Ini gitu dulu ya, biar cepat. Nah, ini A, aksen. Oke, gitu ya kayak kemarin ya.
ini A aksen, terus ini B nanti B aksen, C aksen gitu. Terus yang sini nanti satu aksen, dua aksen. Karena udah aku bikin, maka aku matiin aja layer ini pakai layer yang tadi aku ganti namanya. Aku matiin yang barusan, aku matiin, aku nyalain layer yang tadi awal. Nah, ini kan udah aku bikin nih. A aksen, B aksen, C aksen, satu aksen, dua aksen gitu. Lihat aja nanti ya di Excel 1. Oke. Kita save dulu. Nah, sekarang kita proses sectionnya. Caranya gimana? Pilih terrain, section, define section, group label, kita isi latihan, enter. Section label ini A aksen, kita isi aja A step A aksen, enter. First point-nya mana? First point-nya ya ini, first point. Second point-nya ini. Nah, terus section label lagi, berarti lanjutnya B aksen. Oke. Aku kerjain dulu, caranya gitu-gitu aja. Oke, kalau udah selesai, ini section labelnya nggak usah diisi, langsung enter lagi. Nah, berarti udah dipilih yang tadi. Yang sekarang define tadi udah, sekarang proses. Pilih append to existing file, yes. Enter group to retrieve, pilih yang latihan kali ya. Oke, udah done, benar. Udah benar. Terus lanjut ke import section. Nah, ini oh, 0,5 bagus. Ini bisa dipakai. Terus yang section B, jadi kalau tadi udah diklik lokasi terus enter, nanti muncul. Nah, ini langsung ada command insertion point untuk section B aksen. Langsung aja klik sini, enter, klik sini, terus lanjut aja, enter, jangan sampai mepet ya, enter, mending jauh-jauh tapi nanti santai aja bisa dirapiin, enter, udah, karena cuma ini ya, sampai yang alfabet sampai H, yang angka cuma 2. Terus lanjut, setelah ini udah dimasukin sectionnya udah, sekarang gridnya, contour section, grid for section. Nah, ini yang kemarin, pilih grid, enter. Ini pilih datumnya, elevation increment kemarin kita coba dulu ya. Ini kemarin kita pakainya 5. Terus offset increment berapa ya? 2 aja. Enter. Nah, ini. Jadi ini ini tuh 0 itu mewakili ini. Garis penambang A ini 0. Terus nanti ketemu kontur di sini. Jadi nggak mepet di 0 ya. Kan agak jauh tadi juga. Nah, ini dalam jarak 2 meter, 4 meter, 8 meter. Ini garis tanahnya 698,5, satu garis lurus. Ini skalanya 5 meter. Kalau udah yakin pakai model kayak gini, tinggal ini pilih juga, lanjut aja. Ini tinggal pilih, klik enter, 2 kali, klik enter, klik enter, terus sampai terakhir. 5, 2,
hati-hati ya, harus ke klik ini datum bloknya biar enggak bisa. Udah semua. Terus biar warnanya bagus, kita ganti warna di layernya. Jadi ini kan yang grid ya, jadi abu-abu. Oke, datumnya diganti juga jadi abu-abu. Nah, ini kan jadi abu-abu lebih cakep lah. Terus latihan kontur ini yang putih jadiin merah biar kelihatan bentuk tanahnya. Ini bentuknya, kita rapiin dulu, rotasi, pilih objeknya, pilih base point, ini pilih 90, set, move, enter, dirapiin. Nah, ini dirapiin juga yang bawah. Nah, nanti tugas kalian yang rapiin ini ya, bahwa ini kan belum dirapiin, kalian nanti coba rapiin. Nah, ini udah selesai, kita tinggal save. Oke, jadi yang penampang udah selesai, tinggal kita tugas posting. Tapi sebelum posting ini harus kasih label dulu, label kontur. Kita matiin dulu point ini karena nggak kepake. Pilih layer kontur mayor, yang layer 0 dimatiin aja karena nggak kepake. Bentar, ini matiin aja. Ini cara ngasih labelnya adalah tuh. Oh, yang layer lainnya dimatiin dulu. Layer off, enter, pilih hasil layernya. Ya nggak ganggu lah. Ini kan ganggu nih. Oke, terus terrain, kontur label, N, pilih ini, klik. Oke, terus ini matiin juga nih layout. Oke, kontur minornya dihidupin. Nah, jadi sebelum dipindah ke AutoCAD 2017 ini harus diekspor dulu konturnya. Caranya ketik X, enter, pilih objek kontur, enter. Oh sorry, harus dipilih dulu. Ulang ya, labelin lagi. Kita pilih dulu, lalu X, enter. Nah, sekarang kita move ini. Oke, tinggal dinyalain semuanya kecuali yang poin. Ini nggak usah nyalain. Terus penampang nyalain, bukan yang ini, yang satunya yang ini. Install Capin manual saya ini seperti ini. Tapi udah mati juga. Oke, itu ini tinggal di copy ke AutoCAD 2017. Kita save dulu. Cara ngopinya ketik Ctrl Shift C. Jangan lupa tulis saja ini ya. Ctrl plus Shift plus C. Ini yang harus di pakai command. Tapi ini nggak aku enter, ini aku cuma biar kelihatan aja. Ctrl Shift C, Ctrl Shift C. Nah, ada copy paste namanya. Pilih base pointnya 0,0, pilih objeknya. Kalau pengen cepat pilih all atau di blok, tapi all juga bisa. Enter. Kalau udah 446 found, select objek, udah semua oke. Nah, udah, kita pindah ke 2017 yang tadi ya. Ini tinggal dipilih kanan, clipboard, paste. Insertion posisinya 0,0. Bentar, nggak kelihatan karena emang ini beda koordinat, sistem koordinat. Jadi tinggal Z, enter,
enter. Nah, udah masuk. Oke, gitu doang sih. Jadi emang caranya cuma gitu. Ini nanti kita habis kalau udah pindah ini tinggal dirapiin lagi, dikasih bingkai, kasih grid, nanti udah jadi peta. Gitu. Ini di save dulu. Terserah save-nya di mana. Layout 2 save. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya di playlist ini. Feel free to comment, like, and subscribe to my channel to get more updates from the playground by me.